Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, suasana istana Baginda Raja Harun al-Rasyid mendadak ramai. 3 orang pemuda, Ahmad, Zulfikar, dan Zubair, datang tergesa-gesa sambil membawa banyak kambing. Baginda Raja yang sedang minum teh pun keheranan. Kalian ini siapa? Dan kenapa istanaku seperti pasar hewan? Ahmad segera maju. Ampun Paduka, kami datang membawa masalah kambing. Kami punya 23 ekor yang harus dibagi 3 sesuai kesepakatan. Tapi pembagiannya bikin kepala panas. Zulfikar menimpali. Ahmad punya 2 kambing betina. Saya 1 kambing jantan. Zubair yang rawat. Kami sudah sepakat. Ahmad dapat setengah, saya 1/3, dan Zubair 1/8. Tapi 23 ekor kambing ini tak mau diatur. Kalau dibagi pasti ada sisa 1 ekor. Raja langsung terkejut, lalu memanggil menterinya dan mencoba menghitung, tapi semua gagal. Ini pekerjaan untuk Abu Nawas, seru Raja akhirnya. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan pakaian santainya, membawa buku catatan, seutas tali, dan sepotong roti. Wahai Paduka, siapa yang perlu diselamatkan kali ini? Rakyat atau kambing? Tanya Abu Nawas sambil menggigit rotinya. Raja menjelaskan persoalan dan mengancam. Kalau kau gagal, kau akan dijadikan pengembala istana seumur hidup. Abu Nawas pura-pura takut lalu tersenyum. Tenang saja Paduka, kambing pun akan mengangguk kalau saya yang membaginya. Abu Nawas meminta 1 ekor kambing pinjaman dari Baginda. Kambing itu dibawa ke halaman dan bergabung dengan 23 lainnya. Sekarang jumlahnya 24 ekor. Abu Nawas mulai bersuara keras. Ahmad, setengah dari 24 adalah 12. Ambil 12 ekor kambing. Ahmad langsung girang. Ini baru adil. Zulfikar, 1/3 dari 24 adalah 8. Ambil 8 ekor kambing. Zulfikar pun senyum sambil ambil bagian. Zubair, 1/8 dari 24 adalah 3. Ambil 3 ekor kambing. Zubair langsung mencium tangan Abu Nawas. Kini jumlah yang terbagi adalah 23 ekor kambing. Abu Nawas menepuk-nepuk kambing terakhir. Kambing ini adalah milik Baginda. Saya pinjam tadi dan sekarang saya kembalikan. Semua bertepuk tangan. Baginda Raja merasa bangga. Abu Nawas, kau bukan hanya penyair, kau kalkulator berjalan dengan humor surgawi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Yahudi kaya di kota Baghdad merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas yang dikenal cerdas dan dihormati banyak masyarakat. Ia pun berniat menjebak Abu Nawas agar terperangkap dalam aib besar dan dipermalukan di depan Raja Harun al-Rasyid. Yahudi itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Abu Nawas yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja menerima undangan itu tanpa curiga. Saat tiba di rumah Yahudi tersebut, Abu Nawas disuguhi makanan dan minuman yang mewah. Namun ada satu minuman yang tampak mencurigakan bagi Abu Nawas, sebuah gelas berisi cairan merah. Abu Nawas, kata Yahudi itu dengan senyum licik, minuman ini adalah sari buah anggur yang sangat langka. Hanya orang-orang istimewa yang bisa mencicipinya. Silakan minumlah. Abu Nawas melirik gelas itu dengan tatapan tajam. Ia tahu betul bahwa itu bukan sekedar sari buah, melainkan arak. Namun ia tidak ingin langsung menolak, karena bisa jadi itu adalah jebakan untuk memfitnahnya. Ampun Tuan, kata Abu Nawas dengan nada polos. Minuman ini memang terlihat lezat, tapi bolehkah aku bertanya, apakah ini halal untuk diminum oleh seorang muslim seperti aku? Yahudi itu berpura-pura terkejut. Tentu saja halal. Ini hanya sari buah anggur biasa. Tidak ada yang haram di dalamnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu memegang gelas itu, mendekatkannya ke hidungnya dan pura-pura menghirup aromanya. Aromanya memang kuat. Tapi apakah Tuan yakin ini hanya sari buah anggur? Sebab dari baunya ini lebih mirip minuman yang memabukkan. Yahudi itu merasa tersudut, tetapi tetap berusaha memaksa. Minumlah saja Abu Nawas, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata dengan lantang,
Jika kau yakin ini halal, maka minumlah terlebih dahulu di depanku. Sebab sebagai tuan rumah, kau harus memberi contoh kepada tamumu." Yahudi itu terkejut dan mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. "Kau ragu-ragu, maka aku akan membawanya ke istana dan meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menilai apakah minum ini halal atau tidak. Jika ini arak, kau akan dihukum berat karena mencoba menjebakku." Mendengar ancaman itu, Yahudi tersebut gemetar ketakutan. Ia akhirnya mengakui bahwa itu adalah arak dan meminta maaf kepada Abu Nawas. "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku hanya ingin melihat apakah kau akan melanggar agamamu atau tidak," kata Yahudi itu dengan suara lirih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lain kali, jika kau ingin menjebak seseorang, pastikan dulu dia bukan Abu Nawas." Yahudi itu pun malu, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, membawa kemenangan lain atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggil seorang cendekiawan kerajaan yang terkenal sebagai orang paling pintar di istana. "Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih cerdas. Abu Nawas, kau akan berdebat dengan Guru Iskandar, orang paling pintar di istana," kata raja dengan penuh semangat. Para menteri dan penasihat istana langsung bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah telak. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baik, Baginda, hamba siap." Debat pun dimulai. Raja memberi aturan bahwa mereka hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak. Guru Iskandar membuka perdebatan dengan percaya diri. "Abu Nawas, apakah kau masih bodoh seperti dulu?" tanyanya sambil tersenyum sinis. Abu Nawas tersenyum santai. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengaku bodoh. Jika ia menjawab tidak, itu berarti dulu ia memang bodoh. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Bagaimana menurut Anda?" Guru Iskandar terkejut. Ia berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Abu Nawas, apakah kau pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu?" Abu Nawas kembali tersenyum. "Bukankah setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda?" Guru Iskandar mulai berkeringat. Para penonton mulai berbisik-bisik, kagum dengan cara Abu Nawas menghindari jebakan pertanyaan. Lalu Abu Nawas balik bertanya, "Guru Iskandar, apakah Anda sudah berhenti menjadi orang bodoh?" Guru Iskandar kaget. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengakui pernah bodoh. Jika ia menjawab tidak, berarti ia masih bodoh. Seisi istana terdiam menunggu jawabannya. Guru Iskandar bingung dan akhirnya berkata, "Ini pertanyaan yang sulit." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau pertanyaan hamba sulit, berarti hamba lebih pintar, bukan?" Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan dalam kecerdikan," kata raja sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Guru Iskandar hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa ia telah kalah dalam debat tergokil sepanjang sejarah istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan sendirian melewati jalan sepi di pinggiran kota. Bulan bersinar terang, tapi suasana tetap mencekam. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul 3 orang perampok bertampang garang dengan golok di tangan. "Berhenti! Serahkan semua hartamu atau kau akan menyesal!" teriak salah satu perampok dengan wajah menyeramkan. Abu Nawas tersenyum santai lalu berkata, "Wah, kalian ini benar-benar perampok?" "Tentu saja, kami perampok paling kejam dan sadis," kata perampok yang paling besar sambil mengayunkan goloknya. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Bagus. Bagus, aku sedang mencari orang seperti kalian." Ketiga perampok saling pandang dengan bingung. "Maksudmu apa?" Abu Nawas menepuk dadanya dan berkata, "Aku ini perampok juga, bahkan aku lebih kejam dan sadis daripada kalian." "Hah? Kamu perampok?" tanya salah satu dari mereka dengan curiga. "Tentu saja," kata Abu Nawas. "Lihat baju kumalku ini. Ini semua hasil dari perampokan yang sangat sukses. Bahkan aku sudah merampok selama bertahun-tahun tanpa tertangkap." Perampok yang paling besar mengerutkan dahi.
Kalau kau perampok, kenapa kau jalan sendirian malam-malam? Itulah kehebatanku, jawab Abu Nawas. Aku selalu bekerja sendirian, tak perlu kelompok, tak perlu bagi hasil. Semua hasil rampokan hanya untukku sendiri. Para perampok mulai tertarik. Kau pasti punya banyak uang kalau begitu. Abu Nawas menghela nafas dan berkata, sebenarnya aku baru saja pulang dari rampokan besar. Tapi saat aku lewat jalan ini, ada sekelompok perampok kejam yang lebih sadis dari kalian. Mereka merampokku habis-habisan. Ketiga perampok itu terkejut. Apa? Ada perampok yang lebih kejam dari kami di jalan ini? Iya, kata Abu Nawas dengan wajah ketakutan. Mereka bahkan lebih besar dan lebih menyeramkan dari kalian. Ada 5 orang. Golok mereka 2 kali lebih besar. Dan mereka bilang mereka sedang mencari perampok kecil yang berkeliaran seperti kita. Para perampok langsung pucat. Apa? Mereka masih di sekitar sini? Abu Nawas mengangguk cepat. Tentu, bahkan aku yakin mereka mengintai kita dari balik semak-semak sekarang. Ketiga perampok langsung panik. Waduh, kita harus pergi dari sini sebelum mereka menemukan kita. Tanpa berpikir panjang, para perampok langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan Abu Nawas sendirian. Abu Nawas tersenyum lebar, menepuk jubahnya dan melanjutkan perjalanan sambil bersiul santai. Kadang perampok terbesar bukannya memegang golok, tapi yang punya akal paling licik, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri. Sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala. Tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi? Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, lalu kalian mengharamkan babi karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya. Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, nah sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing. Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung. Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina. Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya. Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium.
Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, "Jadi siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini?" Tawa pun pecah, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di bulan Ramadan, Abu Nawas duduk di pinggir sungai sambil berendam kakinya di air. Tiba-tiba seorang ulama terkenal lewat dan menyapanya. "Wahai Abu Nawas, sedang apa kau di sini?" tanya sang ulama. Abu Nawas tersenyum. "Aku sedang merenungkan pertanyaan besar tentang puasa, Tuan." Ulama itu tertarik. "Pertanyaan apa itu?" Abu Nawas menatapnya dengan serius dan bertanya, "Tuan, apakah kentut dalam air membatalkan puasa?" Ulama itu kaget dengan pertanyaan aneh itu. Tentu saja tidak. Puasa batal karena makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan secara syar'i. Tapi kentut dalam air tidak membatalkan puasa. Abu Nawas mengangguk-angguk lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, mengapa kentut dalam air bisa membatalkan wudhu?" Ulama itu terdiam sejenak, berpikir keras. Karena keluarnya angin dari tubuh membatalkan wudhu. Abu Nawas tersenyum licik. "Jadi, jika kentut dalam air membatalkan wudhu, mengapa tidak membatalkan puasa juga? Bukankah itu berarti sesuatu telah keluar dari tubuh?" Ulama itu mulai kebingungan. Tapi puasa itu berbeda dengan wudhu. Yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh, bukan keluarnya. Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi kalau begitu, seandainya seseorang menelan air dalam jumlah banyak saat berenang, itu tetap tidak membatalkan wudhu kan?" Ulama itu semakin pusing. "Itu beda lagi Abu Nawas. Jika air masuk ke tubuh dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluar angin dari tubuh, itu membatalkan wudhu, tapi tidak membatalkan puasa." Abu Nawas menggaruk kepalanya pura-pura bingung. "Jadi, kalau seseorang berwudu sambil puasa, lalu kentut dalam air, dia harus mengulangi wudunya, tapi puasanya tetap sah kan?" "Betul," kata ulama dengan mantap. Abu Nawas tersenyum puas. "Kalau begitu, saya akan tetap berpuasa, tapi mungkin saya akan berendam di air lebih lama supaya kalau kentut tidak ada yang tahu." Ulama itu langsung geleng-geleng kepala sambil tertawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara membuat hal sederhana menjadi rumit." Orang-orang yang mendengar perdebatan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja mendapat laporan bahwa ada seorang cendekiawan terkenal datang ke negeri itu. Orang ini dikenal sebagai ahli logika dan debat. Raja pun ingin menguji siapa yang lebih cerdas, cendekiawan tersebut atau Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hari ini kau harus berdebat dengan cendekiawan Jalal. Aku ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam logika." Para menteri bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah, karena lawannya terkenal di seluruh negeri sebagai orang paling pintar. Cendekiawan Jalal dengan percaya diri berkata, "Abu Nawas, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Jika seekor ayam bertelur di atas pagar, kemana telur itu jatuh? Ke kiri atau ke kanan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak ke kiri atau ke kanan." Cendekiawan Jalal terkejut. "Mengapa begitu?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena ayam tidak bertelur." Para penonton tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan Jalal mulai berkeringat. Lalu ia mencoba menjebak Abu Nawas lagi. "Kalau begitu, coba jawab ini. Apa yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Abu Nawas menghela nafas lalu berkata, "Bagaimana kalau kita tanyakan langsung ke ayamnya?" Seisi istana kembali tertawa. Raja mulai menikmati perdebatan ini. Cendekiawan Jalal tidak mau kalah. "Baiklah, sekarang jawab ini. Jika seorang pria berkata, 'Aku selalu berbohong,' apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Itu pertanyaan yang membingungkan, tapi aku punya jawabannya." Cendekiawan Jalal mendekat penasaran. Abu Nawas berkata, "Orang itu pasti pusing sendiri dengan kata-katanya. Jadi, biarkan saja dia berbohong atau jujur sesukanya. Yang penting kita tetap bahagia." Raja tertawa terpingkal-pingkal, begitu pula seluruh hadirin. Cendekiawan Jalal akhirnya menyerah dan berkata, "Aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, logikamu memang tak terduga."
Raja tersenyum puas. Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Aku tidak pernah bosan dibuat tertawa olehmu. Sejak saat itu, cendekiawan istana pun mengakui Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga punya cara unik dalam berpikir yang sulit dikalahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di bulan Ramadan, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang lelaki tua bernama Bahlul yang sedang makan dengan lahap di siang bolong. Orang-orang di pasar berbisik-bisik dan mencibirnya. Astagfirullah, bagaimana mungkin dia berani makan di siang hari di bulan Ramadan? Bisik seseorang. Benar, dia tidak takut azab Allah, sahut yang lain. Merasa terganggu, Abu Nawas pun mendekati Bahlul dan bertanya, "Wahai Bahlul, mengapa engkau makan di siang hari di Ramadan? Apakah kau tidak berpuasa?" Bahlul dengan santai menjawab, "Aku tidak butuh puasa, Abu Nawas. Ramadan tidak ada gunanya bagiku." Orang-orang di pasar semakin heboh. Mereka mulai mengutuk Bahlul. Abu Nawas menggeleng-geleng kepala dan berkata, "Wahai Bahlul, kau sungguh berani berkata demikian. Apa kau tidak takut azab Allah?" Bahlul tertawa dan berkata, "Azab? Mana mungkin aku kena azab hanya karena tidak puasa. Aku sehat, kuat, dan bahagia." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi istana Raja Harun al-Rasyid. Aku ingin memperkenalkanmu kepadanya." Tanpa curiga, Bahlul setuju dan mereka pun pergi istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas melapor kepada Raja Harun, "Baginda, ada seorang laki yang terang-terangan tidak puasa dan bahkan menghina Ramadan." Raja terkejut langsung bertanya pada Bahlul, "Apakah benar apa yang dikatakan Abu Nawas?" Bahlul dengan bangga menjawab, "Benar Baginda, aku tidak puasa dan aku tidak peduli dengan Ramadan." Raja Harun mengangguk dan berkata kepada para pengawal, "Tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Bahlul terkejut, "Kenapa harus dipenjara Baginda?" Raja menjawab santai, "Kau tidak butuh Ramadan, maka kau juga tidak butuh kebebasan." Bahlul mulai panik, "Tapi Baginda, aku butuh kebebasan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sama seperti kau butuh kebebasan, umat Islam juga butuh Ramadan untuk menyucikan diri. Jika kau tak menghormati Ramadan, maka jangan harap Ramadan menghormatimu." Akhirnya setelah seminggu di penjara, Bahlul meminta maaf dan berjanji akan berpuasa dengan penuh kesungguhan. Dan seperti biasa, kejikan Abu Nawas berhasil memberi pelajaran tanpa harus marah-marah. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka.
Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya. Kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur. Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, "Agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup." Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan." Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan." Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna?" Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab, "Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat." Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya." Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran Baginda. Sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. "Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian," kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Anak muda,
Belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil megap-megap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat. Sang pertapa tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga. Aku siap untuk ujian terakhir, guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksakan diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam? Ucap Abu Nawas. Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abdul Qasim. Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan. Jelas pria itu. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini?
Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Tanya Abdul Qasim. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun, jawab Abdul Qasim. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusus saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. Baiklah Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini,
bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya. Imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar. Jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsyah? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina,
sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka,
kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul Qasim. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada.
Sekarang saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.